Mesin komunikasi diawali dengan semakin majunya teknologi komputer, membuat mengecilnya ukuran komputer seperti laptop, tablet, dan sebagainya. Kecenderungan orang untuk berpindah-pindah mobile sehingga pemanfaatan sarana telekomunikasi, khususnya telepon seluler, semakin diperlukan. Hingga dapat dikatakan dengan perkembangan mesin komunikasi dalam perkantoran mengakibatkan munculnya kantor maya. Pemanfaatan sarana komunikasi dan jaringan internet untuk melakukan hal-hal yang bersifat teleprosing. Jenis mesin dan perlengkapan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mesin untuk menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia. Yang kedua, mesin untuk menghemat pengeluaran uang. Yang ketiga, mesin untuk memanfaatkan penggunaan waktu. Yang pertama ada telepon. Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang bisa dilakukan di dalam kantor maupun di rumah dengan menggunakan kabel telepon. Radio telepon merupakan sarana komunikasi yang berguna antara stasiun pusat dan unit bergerak, seperti mobil, truk, dan alat yang dilengkapi dengan alat portable. Perangkat radio seperti ini sering juga dikenal dengan perangkat 2 meteran seperti HT. Teleprinter adalah mesin yang dapat mengetik pesan teks yang direproduksi dari kejauhan pada mesin yang serupa. Mesin pengiriman dan penerimaan tersebut dihubungkan dengan kabel telegram atau radio. Voicemail disebut juga telecopier atau fotokopi jarak jauh, yaitu mesin atau pesawat yang dipergunakan untuk mengirimkan dan menerima salinan dari informasi yang berupa gambar, foto, atau dokumen secara langsung. Telenote adalah sistem untuk pengiriman bahan yang ditulis atau digambar dengan tangan lewat sirkuit telepon entah pribadi, nasional, atau internasional. Kelebihan 1. Mengurangi biaya penyediaan fasilitas seperti ruang AC, furnitur, mesin-mesin kantor, dan sebagainya. Yang kedua, mengurangi biaya penyediaan peralatan. Peralatan kantor dapat dikurangi jumlahnya seiring dengan sedikitnya kebutuhan tenaga administratif. Yang ketiga, mempunyai saluran komunikasi formal. Dengan terhubung dalam saluran komunikasi formal, maka seluruh relasi usaha, rekan bisnis maupun konsumen dapat berhubungan dengan perusahaan saat tanpa terputus. Yang keempat, mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Kantor maya tidak mengenal jam kerja maupun lembur. Seluruh waktu yang ada adalah jam kerja, sehingga sebuah pekerjaan tidak harus dihentikan karena jam kerja telah selesai. Yang kelima, mendukung kegiatan sosial. Orang-orang yang tidak dapat meninggalkan rumah menjadi biasa bekerja dengan tidak harus pergi ke kantor. Kekurangannya yaitu 1. Kurang mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Hal ini dapat muncul karena kegiatan sosial seperti tatap muka dan sambung rasa antara pimpinan dan bawahan jarang dilakukan. Yang kedua, bisa muncul rasa ketakutan kehilangan pekerjaan. Banyak pekerjaan dilakukan oleh komputer maupun perusahaan penyediaan kantor maya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi kekurangan. Yang ketiga, moral pekerjaan yang rendah. Ini terkait dengan adanya kecenderungan sementara orang untuk berbuat tidak baik apabila tidak langsung bertatap muka. Yang keempat, tekanan keluarga. Hal ini muncul bila pekerjaan kantor dilakukan di rumah. Kegiatan-kegiatan kantor keluarga kadang menyita lebih banyak perhatian daripada beban kantor. Terima kasih. Masalah-masalah dalam penggunaan mesin kantor sebagai alat komunikasi. Yang pertama, penyimpanan data sangat terbatas karena database yang ada pada komputer sudah penuh. Yang kedua, adanya hubungan atau komunikasi yang baik antara satu pimpinan dengan karyawan maupun karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Yang ketiga, keterbatasan mesin yang menunjang proses kegiatan kantor sehingga dapat menghambat sistem kegiatan kantor. Dan yang keempat, kurangnya kecakapan atau keterampilan yang dimiliki para karyawan dalam menggunakan alat-alat komunikasi yang ada di lingkungan kantor.